Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Charles Sungaji. Saya dari kelas A4 Fakultas Keperawatan semester 3 dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi PKN. Nah, mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, kemudian yang berikut, apa warga negara itu? Teman-teman jadi warga negara atau Staatsburger atau penderdaan. Nah, kemudian warga negara. Yang kedua, warga negara dapat berarti warga, anggota atau member dari sebuah negara. Nah, teman-teman, kemudian yang ketiga, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Nah, secara konseptual, istilah kewarganegaraan berhubungan juga dengan istilah warga negara. Nah, kemudian istilah ini juga berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam istilah literatur Inggris, citizenship, dan citizenship education. Nah, hubungan ketiga istilah tersebut menurut John J. Cogan dan Dana Rickett dalam buku mereka. Kemudian, kewarganegaraan adalah segala hal ehwal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Nah, mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama, urgensi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menurut para ahli dan peraturan perundangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Nah, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Nah, Kurs 1975, PMP Kurs 1960, kemudian Civic Kurs 2017, PKN berguruan tinggi, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, kemudian Budi Utomo 1908, kemudian turunnya Sumpah Pemuda 1928, Organisasi Kebangsaan 1930, dan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian berikut secara sosiologis PKN di Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan, mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civic 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional
undang-undang dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan selalu dengan dinamika dan tantangan sikap serta berlaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Nah, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Oke teman-teman, itulah materi yang saya bahas. Untuk itu, tunggu apa lagi untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terutama di Fakultas Keperawatan. Oke, terima kasih teman-teman.